Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dilambangkan oleh padi dan kapas. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa pangan dan sandang. Pangan adalah makanan dan sandang adalah pakaian yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi ini diolah kemudian menjadi nasi yang merupakan makanan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Sedangkan kapas adalah bahan baku utama yang digunakan untuk membuat benang. Benang-benang kemudian diproses menjadi kain, dan kain-kain digunakan untuk membuat pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Makanan dan pakaian merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Sila kelima Pancasila merupakan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hak orang lain, gotong royong, serta kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Maka, contoh sikap pengamalan sila kelima Pancasila dapat kita ambil sebagai contoh adalah berlaku adil terhadap sesama, kemudian suka bekerja keras, lalu menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, tidak berperilaku boros atau harus hemat, kemudian bergotong royong melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Jadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat. Kita sering mendengar istilah tidak pilih-pilih teman, ya kan? Bermain dengan siapa saja. Artinya kita sudah bersikap adil karena semua orang berhak untuk mendapatkan teman atau berhak dalam pergaulan. Kemudian memelihara fasilitas umum. Fasilitas umum adalah fasilitas milik bersama. Jadi harus dijaga agar orang lain pun dapat menikmati fasilitas itu dengan nyaman. Contohnya misalnya kendaraan umum. Itu adalah contoh fasilitas umum. Kemudian rumah sakit. Misalnya lagi halte, terminal, atau apapun yang kita gunakan bersama-sama dengan orang lain. Toilet itu adalah contoh fasilitas umum. Maka kita harus jaga agar orang lain yang ingin memakainya pun merasa nyaman, dan kita pun juga ikut merasa nyaman karena kita sama-sama memelihara fasilitas umum. Kemudian melindungi hak-hak orang lain. Ketika kita sedang berbicara, dimintai pendapat, kemudian ada orang lain juga yang ingin berpendapat, tapi kita tidak pedulikan. Kita terus saja berbicara tanpa menghargai atau melindungi hak orang lain untuk berbicara. Nah, itu artinya kita juga sama saja tidak melindungi hak orang lain, ya kan? Karena orang lain itu juga berhak untuk berbicara, orang lain juga berhak untuk berpendapat. Kemudian melaksanakan kewajiban dan hak secara
seimbang. Ini adalah contoh sikap pengamalan sila kelima dari Pancasila. Maksudnya apa? Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Iya, artinya kita sebagai manusia juga memiliki kewajiban dan memiliki hak. Dan ini biasanya akan berjalan berbanding lurus. Jika kita sudah melaksanakan hak kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita, ya. Contohnya apa? Melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Kita belajar, kita mengikuti perintah orang tua, kita menurut kepada orang tua, kita melaksanakan apa saja yang menjadi aturan rumah. Itu namanya kita sudah melaksanakan kewajiban. Dan hak apa? Hak itu adalah hak yang kita dapatkan. Nah, yang kita dapatkan dari kita mematuhi orang tua, mematuhi peraturan di rumah, kita rajin belajar, dan lain-lain, adalah kita mendapatkan hak. Contohnya, kita mendapatkan pendidikan, itu adalah hak kita. Karena kita sebagai anak, kita berhak untuk menjadi seseorang yang pintar. Kemudian kita mendapatkan hadiah, itu adalah hak kita. Hak itu kita dapatkan ketika kita sudah menaati perintah orang tua, kita sudah mengikuti peraturan yang ada di rumah, maka kita berhak untuk mendapatkan hadiah. Hadiah itu berupa apa? Bisa berupa mainan, misalnya kita bisa diberikan waktu untuk bermain, itu adalah hak kita. Dan hak kita itu, ya tadi contohnya itu adalah hadiah. Hadiah kita diperbolehkan main, itu adalah hadiah untuk kita karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Kemudian kita mendapatkan makanan, nah itu adalah hak kita karena kita harus diperlakukan dengan baik, kita harus diberikan asupan gizi yang baik agar dapat hidup dengan baik, agar kita mendapatkan tubuh yang sehat. Itu adalah hak kita. Tapi ingat sekali lagi bahwa hak-hak itu kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Dan kewajiban kita sebagai anak di rumah adalah yang paling utama adalah menaati perintah orang tua, ya. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban yaitu beribadah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kewajiban dan hak yang harus kita lakukan secara seimbang, ya. Dan ini tidak berlaku hanya di rumah saja, tapi di tempat lain juga. Contohnya di sekolah, di tempat umum, di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban yang kita terima adalah berbeda-beda. Oke. Bersikap adil, menghormati hak orang lain, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah atau ya kita sederhana, kemudian tidak merugikan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain, merupakan contoh penerapan sila dari sila kelima Pancasila. Maka tugasmu adalah menuliskan 5 saja contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai kelima Pancasila yang dapat kamu lakukan di rumah berkaitan dengan hak dan kewajibanmu di rumah. Ya, ingat nilai kelima sila Pancasila yang dapat kamu lakukan di rumah berkaitan dengan hak dan kewajibanmu di rumah. Nah, ini kamu dapat berdiskusi dengan orang tuamu di rumah ya, untuk menuliskan apa saja hak dan kewajibanmu di rumah yang berkaitan dengan nilai kelima Pancasila. Oke, itu saja. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak
penjelasan dari Bu Siti kali ini. Semoga teman-teman dan Bu Siti dapat mengamalkan nilai Pancasila ini dengan baik dan benar dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.